di pernikahan aku yang tahun yang ke-15 ini bisa juga memberikan contoh buat anak-anak dan juga buat teman-teman sekitar aku. Ternyata dengan komunikasi yang baik, bekerja bersama suami istri itu ternyata bisa kok gitu, walaupun banyak hal-hal yang memang harus dikomunikasikan duluan, tapi ternyata bisa. Dan aku ngerasa aku sama Ardi bisa getting stronger because of this urusan gitu. Tugasnya apa aja sih Kak? Tugasnya? Iya, seperti orang kantoran Kak atau gimana? Tugasnya semuanya sih ya. Yang sebenarnya sih yang paling berat adalah dari semua pekerjaan yang paling berat kan adalah tanggung jawabnya. Dan ini tanggung jawabnya lumayan besar gitu. Tapi ya aku pede karena juga didukung sama teman-teman dan tim yang kuat juga. Mereka yang benar-benar paham dengan fight. Kalau misalkan saya dari sisi kreatifnya aku juga punya tim yang aku percaya banget gitu. Jadi ini kita coba deh untuk kalau misalkan ngelihat sekarang kayaknya MMA ini, soalnya anak aku juga udah mulai pengen jadi fighter gitu. Jadi menurut aku it's trending gitu. Jadi seneng aja dan semangat banget untuk ngejalanin. Ini kemauan Kaknya sendiri atau dari Pardi juga untuk jeblosin di sini kamu udah belajar entrepreneur deh atau gimana Kak? Enggak, awalnya cuma dari luar, cuma kayak kasih masukan cuman kayak kasih masukan melalui Ardi. Lama-lama Ardi ngobrol sama temen-temen, kayaknya coba deh dilihat gitu. Dari situ juga aku awalnya nggak mau kan, namanya kerjaan kita dari luar ngeliatnya enak cuma ngasih masukan aja, tapi pas udah menjebur kan ada tanggung jawab yang dipegang gitu. Jadi apapun keputusan aku ada konsekuensinya gitu ya. Jadi tapi dari situ aku merasa kayaknya mungkin ini adalah satu tahap lagi yang baru buat aku, buat hidup aku. Mungkin memang benar aku pendidikan aku nggak setinggi yang lain, pengalaman aku juga nggak banyak, tapi this is a start dan aku pengen belajar. Ya gitu. Sudah menemukan kesulitan enggak? Kesulitan sangat banyak kesulitan, tapi dimana ada tekad yang kayak aku udah mimpi, oke, gue pengen bisa jadi begini. Dimana ada kemauan pasti bisa sih. Setiap malam anak-anak udah tidur aku selalu baca karena banyak hal-hal yang mungkin aku nggak mengerti dunianya, tapi aku baca terus. Dailynya jadinya seperti apa nih Kak dengan pekerjaan barunya? Enggak lah, sama tim juga kalau misalkan tiba-tiba anak-anak pada di rumah, nggak ada meeting di kantor, ke rumah gitu. Jadi masih bisa mondar-mandir, masih disamperin ke anak lagi. Sekarang kalau misalkan tetap prioritas aku adalah seorang ibu. Jadi waktu kemarin sempat ada satu hari, bukan kemarin yang lalu, satu hari aku seharian ngurusin kerjaan, tiba-tiba malam mau tidur mereka pada bilang, gimana sih pokoknya kayak mama kita kangen sama mama kok. Ya mama kita kangen sama mama nggak mau pulangnya malam banget. Dari situ aduh ini salah nih gitu. Jadi kayak enggak nih, gue kayak keribetan di luar itu, anak-anak ternyata nungguin. Dari situ aku alhamdulillah itu sebuah petunjuk dari Tuhan, kasih sayangnya Tuhan dikasih tahu sama aku dari tanda itu untuk lebih aware gitu. Kayak nggak bisa sebenarnya gitu, maksudnya anak-anak nungguin. Kadang-kadang kita kalau udah lama ya bareng sama anak-anak menjadi seorang ibu kan, pas keluar dari sesuatu itu menjadi hal yang wow, ini this is something new nih. Jadi kita harus ingat sebagai perempuan tetap aja, menurut aku yang nggak tahu yang makanya sebagai seorang istri dan seorang ibu, anak-anak tetap butuh kita. Jadi prioritas pertama tetap menjadi seorang ibu, apalagi aku punya anak yang udah mau gede. Jadi menurut aku ini waktu-waktu masa-masa yang krusial juga buat dia. Dan alhamdulillah tadi dengan keadaan kayak gini, dan aku punya seperti Mikaela, she is kayak a very blessing gitu. Aku punya dia malahan kadang-kadang suka temanya kayak gimana, coba aku pengen bantuin kayak gitu loh. Jadi kita emang kayak best friend. Jadi we talk about everything, about her life, about her personal life. Sekarang udah mulai punya personal life. Iya. Apa tuh? Ya namanya di mana-mana ya. ABG ya. Udah ABG gitu. Jadi dia cerita semuanya gitu, dan dia butuh aku gitu. Itu sih, dan aku pengen terus menjadi teman buat kita. Tapi selama sebulan masih tiktokan bareng sama anak-anak sama suami. Menurut aku sekarang salah satu jadi pada saat kita lagi kumpul, ya udah nggak ada gitu. Itu udah kali ya. Datang kali tanggal 3 Mei ya.
dengan mereka lahir dengan keadaan yang sangat cukup gitu ya. Kalau aku enggak, aku cuma nggak mau mereka melihat hal-hal itu jadi hal yang normal, karena itu not normal.